Sabda TV. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ibu-ibu sekalian, kita melanjutkan kajian Sahih Bukhari, Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Kita masuk ke bab Ziyaratil Kubur. Bab ziarah kubur. Ziarah kubur, ibu-ibu sekalian, adalah perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yang tadinya dilarang. Tadinya di awal-awal Islam, Rasulullah SAW melarang ziarah kubur. Kenapa? Karena waktu itu ya keimanan para sahabat masih lemah. Yang dikhawatirkan ya kalau diizinkan ziarah kubur malah kemudian terjadi kesyirikan. Karena fitnah kubur itu berat. Banyak orang yang jatuh kepada pengagungan terhadap kuburan. Dan kita lihat di zaman sekarang pun seperti itu ya. Bagaimana kita lihat di zaman sekarang ya orang-orang yang mengagungkan kuburan. Kuburan-kuburan yang disebut dengan kuburan para wali ya. Ibu-ibu sekalian. Kemudian Nabi kemudian mengizinkan setelah itu. Nabi bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha. Adapun sekarang ziarah kuburlah kalian. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena itu bisa ya mengingatkan kehidupan akhirat. Namun tentunya ibu-ibu sekalian, dalam berziarah kubur itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Ya. Apa itu? Yang pertama, berziarah kubur tujuannya untuk apa? Harus diperhatikan. Masalah tujuan ziarah kubur. Ya. Tujuan ziarah kubur itu dua. Yang pertama, dalam rangka mengucapkan salam untuk mayat dan mendoakan. Sebagaimana ya Rasulullah SAW apabila pergi ke kuburan, beliau mengucapkan ini, Assalamualaikum ahlal diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah lahiqun as'alullah lana walakumul afiyah. Kemudian tujuan yang kedua, ibu-ibu sekalian, yaitu untuk mengingat kehidupan akhirat, mengingat kematian ya. Karena sebutkan dalam hadis yang sudah saya sebutkan tadi, fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Berziarah kuburlah karena itu mengingatkan kalian kepada kehidupan apa? Akhirat. Nah ini ibu-ibu, jadi tujuan utama dari ziarah kubur adalah untuk mendoakan si mayat, mengucapkan salam untuk mereka, dan mengingat kematian. Iya. Adapun selain tujuan ini tidak boleh. Ada yang misalnya tujuannya buat ngalap berkah. Kita katakan tidak boleh. Loh, memang kenapa? Memang ada larangan dari Rasulullah SAW. Kita katakan, ya akhi, tidak boleh kita meyakini sesuatu itu berkah kecuali dengan dalil. Ya.
Karena barokah itu milik Allah. Yang berhak untuk menyatakan adanya keberkahan hanya Allah. Yang Allah sampaikan tentunya melalui lisan Rasulullah SAW. Sekarang kamu ngalap berkah ke kuburan wali. Mana dalilnya bahwa kuburan wali itu barokah? Tapi kan wali itu orang soleh. Itu orang soleh, ya kesolehannya untuk si wali. Sama sekali tidak menular ke kuburannya, enggak. Ya. Beda kalau ibu-ibu sekalian telah ada dalil bahwa kuburan anu misalnya barokah. Enggak ada. Para sahabat saja enggak ada kok yang ngalap berkah ke kuburan Rasul. Ada enggak? Sebutkan satu saja sahabat Rasulullah SAW yang ngalap berkah ke tanah kuburan. Dan meyakini bahwa kuburan Rasul itu tanahnya berkah. Ada nggak? Tidak ada. Iya. Ada nggak para tabi'in yang ngalap berkah ke kuburan para sahabat? Tuh di perang di Uhud itu kan ada syuhada Uhud. Ya, kuburan orang-orang yang mati di perang Uhud. Oh, mereka sudah dijamin masuk surga semua. Ya. Di situ ada kuburan Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. Tidak ada satupun yang ngalap berkah itu ke kuburan mereka. Mungkin ibu-ibu atau bapak yang pernah umrah kali ya. Itu kuburannya di pagar tuh besar. Iya. Kalau kita ke Ahad ke syuhada Uhud itu. Nah, dari itulah ibu-ibu sekalian tujuan ngalap berkah ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena barokah itu tidak boleh kita mengklaim sesuatu itu barokah kecuali dengan dalil. Dan tidak ada dalil. Bahkan Rasulullah SAW pernah melewati ya. Waktu itu Rasulullah dengan 12.000 pasukan menuju Hunain untuk memerangi kaum Hawazin. Kemudian melewati sebuah pohon. Di mana pohon itu digunakan oleh orang-orang musyrikin untuk menggantungkan senjatanya, Bu, dalam rangka ngalap berkah. Rupanya orang-orang yang baru masuk Islam berkata, "Ya Rasulullah, ij'al lana ya zata anwat kama lahum zatu anwat." Wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami zatu anwat sebagaimana mereka punya pohon zatu anwat. Mendengar itu Rasulullah marah dan bersabda, Allahu Akbar. Qultum kama qalat Bani Israel li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Allahu Akbar. Kalian ini mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa saat melewati patung sapi. Ya. Apa kata Bani Israel? Hai Musa, jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Padahal ini yang dilewatin pohon untuk ngalap berkah. Ya. Tapi tidak ada dalil pohon itu barokah dari mana. Sama sekali nggak ada dalil yang menunjukkan. Makanya Rasul mengingkari mereka. Makanya yang dilakukan oleh kaum muslimin, Bu, di zaman ini ya, ngalap berkah ke kuburan para wali. Ini batil. Ya, bahkan ini bisa menjurus kepada kesyirikan. Ya. Ibu-ibu sekalian. Atau misalnya niat ziarah kuburnya mau baca Quran di kuburan. Banyak nggak ya kayak ginian, Bu? Banyak. Kita katakan ya akhi, Rasulullah SAW sering ziarah kubur, tapi nggak pernah sekalipun Rasulullah membaca Quran di kuburan. Ya. Bahkan Aisyah ketika bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau aku ziarah kubur, apa yang aku baca? Rasulullah hanya mengajarkan kepada Aisyah, ya, yaitu salam untuk ahli kubur, mendoakan ahli kubur. Tapi Rasulullah tidak mengajarkan baca Quran sama sekali. Iya.
Tidak pula para sahabat, ibu-ibu sekalian. Nah ini ibu-ibu sekalian. Makanya bahkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda apa bu? La taj'alu buyutakum maqabir. Ya. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Kata para ulama. Karena kuburan bukan tempat ibadah, bukan tempat sholat, bukan tempat baca Quran. Maka rumah yang tidak dibacakan padanya Al-Quran, tidak ditegakkan padanya sholat, itu rumah kayak kuburan. Berarti itu menunjukkan bu, kuburan itu bukan tempat ibadah, bukan tempat sholat, bukan tempat baca Quran. Ya makanya Rasulullah melarang rumah kita dijadikan seperti kuburan. Ibu-ibu sekalian. Ya. Nah ini tujuan seperti ini tidak benar. Ya. Kemudian adab berikutnya bu. Bahwa kalau kuburan itu kuburan orang kafir, maka tidak boleh kita memohonkan ampunan buat mereka. Karena dilarang oleh Allah ya. Maka lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh kata Allah dalam surat At-Taubah itu bu. Tidak boleh nabi dan kaum mukminin memohonkan ampunan buat orang-orang musyrikin setelah jelas kepada mereka bahwa mereka penduduk neraka jahanam. Ya, jadi kalau saya ngelewatin kuburan orang kafir, bacaannya apa dong Pak Ustadz? Ada seorang sahabat berkata, "Qulitu bi amrik syak." Aku dibebani oleh Rasulullah dengan perkara yang berat sekali. Ma maratu bi qabri kafirin illa basyartuhu bin nar. Tidaklah aku melewati kuburan orang kafir kecuali aku disuruh memberi kabar gembira dengan api neraka. Jadi kalau kita ngelewatin kuburan orang kafir, ya nyebutnya gimana? Basyir bin nar. Gembiralah dengan neraka. Begitu bu, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, di antara adab ya ziarah kubur apa itu? Yaitu disunnahkan melepas sandal. Disunnahkan melepas apa? Sandal. Tapi kalau misalnya kuburannya becek dan yang lainnya ya gak apa-apa. Karena perintah Nabi SAW untuk mencopot sandal itu ada perintah yang sunnah. Kata para ulama. Karena Rasulullah melihat seorang sahabat ya memakai sandal sibtiyah saat ke kuburan. Apa kata Rasulullah? Ya sahibah sibtiyah. Alqi sibtiyatai. Wahai pemilik sandal sibtiyah, itu lemparkan sandalmu itu, kata Rasulullah SAW. Iya. Kemudian ibu-ibu sekalian, ketika mendoakan penghuni kubur, disyariatkan menghadap kiblat. Menghadap kemana? Ke kiblat. Bukan ke kuburan, bukan. Tapi ke kiblat, ibu-ibu sekalian. Ya. Kemudian hati-hati larangan-larangan. Seperti apa, Bu? Seperti duduk di atas kuburan. Karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW sabda, "La'an yajlisa ahadukum ala jamrah fatuhriqa siyabahu
fatakhlusa ila jildihi khairun lahum min an yajlisa ala qabr. Lebih baik seseorang, kata Rasulullah SAW, ya, duduk di atas bara api sehingga bajunya terbakar sampai ke kulitnya, itu lebih baik daripada ia duduk di atas kuburan, kata Rasulullah SAW. Kadang kita lihat gitu ya Pak Bu, saat nguburin orang banyak kan yang ngiring tuh Pak. Ya, rupanya yang ikut menguburkan tuh pada duduk-duduk di atas kuburan itu, Masya Allah. Padahal itu dosa Pak, nggak boleh, dilarang sama Rasulullah SAW. Ya. Kemudian di antara adab ziarah kubur Bu, khusus untuk wanita, nggak boleh sering-sering. Karena wanita yang sering ziarah kubur itu dilaknat Bu. Kata Rasulullah, la'anallahu zawaratil kubur. Semoga Allah melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Bahkan terkadang ibu-ibu, ya, ada seorang wanita yang ziarah kubur mengkhususkan di hari Jumat, Bu. Setiap Jumat kunjungin kuburan suaminya. Ini terkena laknat ini, Bu. Ya. Kenapa? Karena dia sama-sama saja sudah pertama, dia menyeringkan ziarah kubur. Yang kedua, mengkhususkan waktu tanpa dalil. Ya. Ibu-ibu sekalian. Kemudian ibu-ibu, di antara adab ziarah kubur, gak boleh bawa lilin atau lampu untuk diadakan penerangan di atas kuburannya itu, khusus di kuburan. Kayak disebutkan dalam hadis, la'ana Rasulullah SAW zairatil kubur wal mutakhidina alaihil masajid was suruj. Rasulullah melaknat wanita yang ziarah kubur dan orang yang mengambil kuburan sebagai masjid dan orang yang memasang suruj. Suruj itu lampu-lampu di perkuburan. Ya. Dilaknat sama Rasulullah SAW, ibu-ibu sekalian. Ya. Kemudian juga ibu-ibu dilarang membangun bangunan di atas kuburan. Ya. Dahulu Ali bin Abi Thalib berkata, ba'athani Rasulullah SAW, Rasulullah mengirim aku, alla ada'a ya qabran musyrafan illa yasawaituhu. Yaitu aku tidaklah melihat sebuah kuburan yang ditinggikan kecuali aku disuruh untuk meratakannya. Karena ibu-ibu ya, yang diizinkan dalam hadis-hadis Bu, kuburan itu ditinggikan hanya boleh sejengkal. Lebih dari sejengkal nggak boleh. Dilarang sama Rasulullah SAW. Dan dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW melarang untuk membangun bangunan di atas kuburan dan menyuruh untuk menghancurkan bangunan-bangunan tersebut. Qadarullah di zaman sekarang banyak kaum muslimin malah melakukannya, Bu. Ya. Tuh lihat ibu-ibu sekalian, kuburan-kuburan para wali itu dibangun di atasnya bangunan-bangunan megah. Sudah begitu kuburannya ditinggikan lebih dari sejengkal. Sudah gitu dikasih semen, diplester. Pada Rasulullah SAW naha an tajsisil qabr. Rasulullah melarang kuburan itu diplester, disemen. Dilarang sama Rasulullah SAW. Yang sunnah itu kuburan ya udah gundukan tanah aja. Ya. Kenapa? Karena itu memudahkan, Bu. Kenapa? Ya, Rasulullah melarang kuburan itu disemen, diplester. Karena itu memudahkan. Loh, kok mudah maksudnya gimana ya? Para ulama semua sepakat, Bu, ijma. Bahwa kuburan kalau sudah hilang tanda-tandanya, boleh digunakan lagi. Boleh apa? Digunakan lagi. Ibu lihat di mana?
di kuburan Baqi di kota Madinah. Mungkin ibu-ibu yang pernah umroh ya. Itu kuburan Baqi itu nggak pernah diadakan pelebaran, Bu. Nggak pernah diadakan pelebaran. Ibu pernah, siapa yang di antara ibu atau apa yang pernah masuk kuburan Baqi? Ada nggak kuburan yang dikasih semen gitu? Dikasih plester gitu? Nggak ada. Tanah semuanya. Nah, biasanya kalau ada mayat yang mau dikuburkan di situ, maka mereka lihat kuburan yang sudah hilang tanda-tandanya, digali lagi, dikuburkan lagi di situ. Coba bandingkan dengan perkuburan yang ada di Jakarta, Kak, Bu. Kuburannya diplester, dikasih ini. Udah gitu harus bayar. Waktu hidupnya ngontrak, matinya ngontrak. Ya. Jadi nyusahin, ibu-ibu sekalian. Itulah kalau tidak mau ngikut sunnah Rasul jadinya begitu. Ya, ibu-ibu sekalian. Ya, ibu-ibu sekalian, ini Bu ya. Apa namanya? Di antara adab-adab kuburan. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Di sini tidak disebutkan hadisnya, namun kita akan sebutkan hadisnya. Itu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala marra Nabi SAW bimra'atin tabki inda qabrin. Faqala ittaqillaha wasbiri. Qalat ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu. Faqila laha innahu Nabi SAW. Fa'atat baban Nabi SAW falam tajid indahu bawabin. Faqalat lam a'rifka. Faqala innama sabru inda sudmatil ula. Nabi SAW melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan anaknya. Ya. Melihat itu Nabi bersabda apa, Bu? Ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Ya. Kenapa Nabi melarang, Bu? Karena wanita ini nangis di sisi kuburan siapa? Anaknya. Makanya ibu-ibu kalau ziarah kubur jangan seperti ini, Bu. Di kuburan nangis sampai jerit-jerit. Ya. Terkadang ibu ngadu sama suami, ngadu sama Allah. Suami udah meninggal, doain. Ya. Maka Rasul sabda, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Qalat ilaika anni. Rupanya si wanita ini nggak tahu siapa yang ngomong. Apa kata wanita ini? Pergi kau dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati. Kamu belum pernah terkena musibah seperti aku. Ini wanita kalau tahu itu Rasul bisa kafir nih, Pak. Iya. Tapi wanita nggak tahu. Ya. Ini menunjukkan, Pak, orang yang tidak tahu itu diberikan maaf. Kalau dia jatuh kepada perbuatan kufur sekalipun yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, kalau nggak tahu ya dimaafkan. Karena wanita ini tidak dikafirkan sama Rasulullah. Kenapa? Ya nggak tahu. Iya. Rupanya dikatakanlah kepada wanita ini, kamu tahu nggak siapa dia yang ngomong tadi? Siapa? Itu Rasulullah. Terkejut luar biasa itu wanita. Langsung dia pergi ke rumah Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah tidak punya penjaga algojo, penjaga ya, nggak punya penjaga. Lalu wanita itu berkata, aku tadi nggak tahu kalau itu engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sesungguhnya sabar yang paling besar pahalanya ketika ditimpa musibah pertama kali. Ya.
Hadis ini menunjukkan ibu-ibu yang pertama dilarang meratap. Haram hukumnya meratap. Maka dari itu ibu-ibu kalau ziarah kubur, kemudian ibu malah nangis-nangis di kuburan meratap, ini haram bu. Nggak boleh. Faedah yang kedua ibu-ibu yang bisa kita petik dari hadis ini, disyariatkan ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran. Rasulullah SAW ketika melihat wanita tersebut, Rasulullah bersabda, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah, sabar. Ya. Hadis ini kita ambil faedah yang keberapa? Kedua, yang ketiga ibu-ibu. Wujubus sabar indal musibah. Wajibnya bersabar ketika ditimpa musibah. Musibah kehilangan anak, anaknya meninggal dunia misalnya. Sabar. Ya. Kalau kita sabar bu, pahalanya besar di sisi Allah. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahalanya tanpa batas. Masya Allah. Ya. Bahkan kalau ibu misalnya anaknya meninggal dunia, lalu ibu berkata, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka pahalanya besar bu. Ya. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, idza qabadallahu walada abdih, qala Allahu li malaikatih. Apabila Allah mencabut nyawa anak hambanya, Allah berfirman kepada malaikat yang mencabut nyawanya itu, qabattum walada abdi, qabattum tamrata fuadi. Kamu sudah mencabut nyawa anak hambaku, ia buah hatinya. Apa kata malaikat? Betul ya Allah. Famadza qala abdi? Apa yang diucapkan hambaku ketika anaknya meninggal dunia? Kata malaikat itu, hamidaka wastarja. Dia memujimu ya Allah dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah bu? Ibnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkan untuk hambaku ini sebuah rumah di surga. Dan namai rumah itu dengan rumah pujian. Subhanallah. Ini balasan buat siapa bu? Orang yang sabar. Ya. Nah ini bu, jadi wajib sabar bu. Menghadapi berbagai macam musibah itu. Ya Allah berfirman, allati وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Sungguh kata Allah, kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kehilangan jiwa, kekurangan ya buah-buahan, dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar itu kata Allah. Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah kata Allah mendapatkan sholawat dari Rabbnya, yaitu pujian dan rahmat, dan mereka pasti mendapatkan hidayah. Tuh lihat, Masya Allah ya. Di orang yang sabar ketika ditimpa musibah itu pahalanya 3. Pertama mendapatkan sholawat dari Allah, yaitu pujian. Yang kedua yaitu rahmat dari Allah. Dan yang ketiga mendapatkan hidayah. Subhanallah ibu. Iya. Tapi memang sabar itu berat bu. Sabar itu mudah diucapkan, susah dilaksanakan bu. Panas masalahnya bu. Hadis ini kita ambil faedah bu. Hadis ini menunjukkan al-udhru bil jahl. Pemberian udhur dengan kebodohan, kejahilan. Karena wanita ini nggak tahu kalau itu Rasulullah SAW. Ya.
Dia langsung bilang gini, ilaika anni, pergi kamu dariku. Waduh, gak tahu kalau itu Rasul. Ya, tapi karena tidak tahu ya dimaafkan. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah sanksi kami jika kami lupa atau kami salah, tak sengaja. Hadis ini kita ambil faedah berikutnya, Bu. Bahwa orang yang mengingkari kemungkaran harus siap dengan balasan yang tidak enak dari orang yang diingkari. Jadi kalau kita mengingkari kemungkaran, Bu, pasti biasanya yang kita ingkari suka ngomong yang gak enak gitu, Bu. Ibu misalnya nih, diingkarin teman ibu nih. Ya, teman ibu misalnya lagi seneng nonton drakor. Terus sama ibu dinasihatin, oh ngapain kamu nonton drakor, mendingan baca Quran. Terus teman ibu langsung bilang, alah kamu so suci. Iya. Wah, itu kan kata-kata gitu kita suka kesal juga, Bu ya. Lihat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, bertakwalah kamu dan sabar. Apa kata wanita itu? Pergi kau dariku. Kamu tidak pernah terkena musibah seperti aku. Rasulullah ngambek nggak, Bu? Hah? Kalau kita ngambek nggak kira-kira? Kurang ajar kau ya. Kamu gak tahu siapa saya. Ya. Rasulullah pergi udah. Iya. Rasulullah SAW diam. Demikian harusnya ketika kita mengingkari kemungkaran, kemudian yang kita ingkari ngomongnya nggak enak, ya udah sabar aja, Bu. Yang penting kita sudah mengingkari apa? Kemungkaran, sudah mengingatkan dia. Makanya kata para ulama, Bu, orang yang ingin mengingkari kemungkaran harus punya 3 sifat. Sifat yang pertama, berilmu tentang yang dia ingkari. Sifat yang kedua, sifat halim, tidak cepat marah, gak baperan. Sifat yang ketiga, sabar menghadapi gangguan. Nah kalau kita baperan, udah gitu temperamen lagi, cepat marah, wah kholas. Ya, yang ada berantem, Pak. Seperti kita lihat itu ya, orang-orang yang mengingkari kemungkaran ternyata preman, udah nggak punya ilmu, nggak sabar, ya temperamen, ya udah, yang ada mudarat yang lebih besar, Mas. Ya, nah bebas kalian. Nah di sini kita ambil faidah, Ibu, tawadhu'nya Nabi SAW. Ya. Karena Nabi ketika dikatakan dengan kata-kata seperti itu, beliau tidak marah. Beliau tidak merasa dirinya seorang nabi atau punya kedudukan. Begitu tawaduknya Rasulullah SAW. Patut kita contoh, Pak. Banyak orang yang merasa punya kedudukan, Pak. Ketika dilecehkan seperti itu, biasanya muncul kesombongannya, Pak. Naik pitam dia. Iya. Di antara tawaduknya Nabi apa, Bu? Bahwa Nabi ternyata nggak punya pengawal, nggak punya penjaga. Sehingga kata para ulama ini menunjukkan bahwa hendaknya seorang penguasa jangan menutup dirinya dari rakyatnya. Iya. Seorang penguasa itu harus membuka dirinya dengan rakyatnya, mendengar keluhan-keluhan mereka. Ya, Ibu-ibu sekalian. Di sini kita ambil faedah selanjutnya, Ibu. Kesabaran yang paling besar pahalanya yaitu ketika ditimpa musibah pertama kali.
Sedangkan banyak orang ya Bu ya, ketika ditimpa musibah pertama kali nggak sabaran tuh. Lama-lama ya terpaksa sabar. Yang kayak ginian palanya kecil. Yang paling besar itu ketika pertama kali kena musibah, disitulah dia sabar. Nah di situ yang paling besar apa? Pahalanya ibu-ibu sekalian. Nih ya. Ketika ibu misalnya motornya hilang dicuri orang, langsung ibu berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif fi khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala terhadap musibahku ini dan gantikan aku yang lebih baik darinya. Dan ibu sabar. Lalu ibu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan pencurinya dapat hidayah. Ya, kalau nggak sabaran, doanya beda Pak. Mudah-mudahan mampus itu pencuri. Ya, doakan hidayah aja Bu. Kenapa? Kalau ibu doa begini, ya Allah beri hidayah dia, dapat hidayah, insya Allah motornya balik. Tapi kalau ibu bilang semoga mampus, mampus beneran motornya nggak balik-balik. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Baik, kita masuk ke bab berikutnya. Bab qaulin Nabi SAW, yu'adzabul mayyit biba'di buka'i ahlihi alaih. Idza kana an-naw'u min sunnatihi fi qaulillahi ta'ala qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qaulin Nabi SAW kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Fa idza lam yakun min sunnati fa huwa kama qalat Aisyah wa la taziru waziratu wizra ukhra. Bab sabda Nabi SAW, mayat akan diadab oleh sebagian tangisan keluarganya apabila meratap itu adalah kebiasaannya. Sebagaimana Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan juga Nabi bersabda, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu pemimpin, pengurus, dan akan ditanya tentang kepengurusannya. Fa idza lam yakun min sunnati fa huwa kama qalat Aisyah. Kalau ternyata meratap itu bukan kebiasaannya, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Di sini Ibu, ya. Imam Bukhari membawakan sebuah bab bahwa mayat akan diadab akibat ditangisi oleh keluarganya. Iya. Nah hadis ini Ibu, muskil. Bagaimana mayat akan ditangisi, akan diadab gara-gara tangisan apa? Keluarganya. Sementara Allah mengatakan seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Paham tidak? Iya. Sehingga terjadilah perselisihan para ulama Bu dalam memahami hadis itu. Innal mayyit yu'adzabu bibuka'i ahlihi alaih. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya mayat akan diadab akibat ditangisi oleh keluarganya. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwa hadis itu hak benar, sesuai dengan lahiriahnya. Bahwa mayat akan diadab akibat ditangisi oleh apa? Keluarganya. Namun Imam Bukhari berpendapat ya bahwa kalau itu kebiasaannya adalah diratapi,
tapi si mayat itu tidak pernah mengingatkan anak-anaknya dan tidak pula berwasiat kepada anak-anaknya, ya, maka kemudian setelah meninggal dia malah ditangisi, maka dia akan diazab. Kenapa? Karena dia punya tanggung jawab besar sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Seorang ayah kan punya tanggung jawab untuk mendidik siapa? Anak istrinya. Kalau dia tahu kebiasaan di masyarakatnya diratapi itu mayat, maka si ayah wajib mengingatkan anak-anaknya. Nanti kalau ayah meninggal, jangan diratapi. Tapi kalau si ayahnya nggak mau, nggak pernah ngajarin, dia akan diadab gara-gara itu. Nah ini yang dipahami oleh Imam Bukhari, Pak, Bu. Tapi kalau misalnya, Bu, bukan kebiasaan di tempatnya itu meratap mayat, ya. Namun ternyata anak-anaknya malah menangisi meratapi. Maka pada waktu itu berlaku ayat, seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Nah ini yang dipahami oleh Imam Al-Bukhari. Iya. Sementara ulama lain berpendapat bahwa yang dimaksud dengan adab di sini bukan diadab siksa kubur. Tapi yang diadab yang dimaksud di sini, ya, dikatakan kepada si mayat bahwa kamu dulu yang menyuruh dia menangisi, ya. Nah ini pendapat sebagian ulama yang Ibu sekalian. Jadi adab yang dimaksud di sini bukan adab, artinya dia apa? Disiksa. Coba contoh misalnya sabda Rasulullah SAW, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu bagian dari adab. Kalau ibu bepergian jauh, safar, kata Nabi, safar itu bagian dari apa? Adab. Maksudnya adab di sini apa? Siksaan dari Allah? Bukan. Maksudnya kelelahan, capek. Ya. Nah, demikian pula si mayat ketika ditangisi, dia akan merasa lelah, capek. Gara-gara ditangisi oleh siapa? Keluarganya. Ya. Nah, ini pendapat yang dirajihkan oleh banyak ulama, ya. Wallahu a'lam bishawab sekalian. Waqala Nabi SAW, la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha. Wadhalika li'annahu awwalu man sanna al-qatal. Tidaklah seorang jiwa pun yang dibunuh secara zolim, kecuali anak Adam yang pertama dahulu mendapatkan dosanya juga, karena dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Siapa anak Adam yang dimaksud, Bu? Karena kan Nabi Adam waktu itu punya anak dua, Qabil dan Habil. Si Qabil lupanya apa, Bu? Ya, dengki sama si Habil. Yang kemudian si Qabil membunuh siapa? Si Habil. Nah, dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Maka semua pembunuhan yang terjadi sampai hari kiamat, si Qabil dapat dosanya. Kenapa? Karena dia yang pertama kali mencontohkan. Ya, ibu-ibu sekalian. Demikian pula, orang yang mencontohkan keburukan, lalu diikuti oleh anak-anaknya, maka dia akan diadab gara-gara itu. Ya, orang tuanya nggak mencontohkan kepada anak-anaknya meratap kalau ada kematian, sehingga dicontoh sama anak-anaknya. Maka orang tuanya dapat dosa nggak, Bu? Dapat. Seakan-akan Imam Bukhari yang membawakan hadis itu untuk ini, Bu, maksud. Ada seorang ibu mencontohkan anaknya nggak pakai jilbab kalau keluar rumah.
Akhirnya anaknya sampai gede pun nggak pakai jilbab. Itu ibunya nanggung dosanya juga itu. Karena dia yang ngajarin. Makanya ibu-ibu ya jangan sampai kita ini yang pertama kali mencontohkan keburukan, Pak, Bu. Ya. Tapi hendaknya kita sebaliknya. Kita itu yang pertama kali mencontohkan kebaikan. Kata Rasulullah SAW, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Siapa yang mencontohkan kebaikan dalam Islam, falahu ajruha, maka dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan pahala orang-orang yang mengikutinya, yang mengamalkannya itu tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun juga. Tuh lihat ibu-ibu sekalian. Iya. Ini yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari. Maka dari itu kita sebagai orang tua, Bu, baik suami ataupun istri, ya, hendaklah menjadi uswah kebaikan untuk anak-anaknya. Jangan sampai si bapak di depan anaknya, ya, main HP kerjaannya. Akhirnya dicontoh sama anaknya. Ya. Si ibu di depan anaknya nonton drakor. Akhirnya jadi sunnah buat anaknya. Ibu anaknya juga jadi ikut-ikutan. Ibu dapat dosa juga dari dia. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian. Ini qadarullah di zaman sekarang ini seperti itu, Pak, Bu. Banyak orang tua yang tidak mau mendidik anaknya, Bu. Akhirnya muncul anak-anak yang jahil terhadap agama, yang jauh dari agama. Bahkan cuek sama pendidikan anak tentang agamanya, yang dia cuma dipikirkan gimana supaya anak saya jadi orang, padahal udah orang. Ya. Yang dipikirkan cuma urusan dunianya aja. Nggak pernah dipikirkan masalah agamanya, subhanallah. Padahal dulu Nabi Yakub ketika mau meninggal dunia, dikumpulkan anak-anaknya. Apa kata Nabi Yakub? Ma ta'buduna min ba'di. Hai anak-anakku, apa yang akan kalian ibadahi setelah aku mati nanti? Yang dipikirkan sama Nabi Yakub, ya, agamanya anak. Sementara kita yang kita pikirkan apa, Bu? Dunianya anak. Gimana nanti anakku setelah nanti kalau aku mati? Serahkan sama Allah penciptanya. Kalau masalah dunia sih Allah sudah tanggung, Bu. Yang kita khawatirkan kepada anak itu masalah agamanya, akidahnya, dinnya. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Hadis 619. An Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhuma qala arsalat ibnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaih. Fi riwayatin kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam id ja'ahu rasulu ihda banatihi. Inna ibnan li qabyad wa fi riwayatin yajulu bi nafsihi wa fi ukhra yaqdi ya fa'tina fa arsala yuqri'us salam wa yaqul inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma famurha faltasbir wal tahtasib. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha. Wa qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qama ma'ahu Sa'ad bin Ubadah wa Mu'ad bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab yahsabu wa Zaid bin Thabit wa Ubadah ibn Samit wa rijalun. Farufi'a ila Rasulullah SAW as-sabi fa'aq'adahu fi hajrihi wa nafasuhu tataqaqa. Fi riwayatin tuqalqilu fi sadrihi ka'annaha shanbun fafadat 'ainah. Faqala lahu Sa'ad ya Rasulullah ma hadha? فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
Dari Usama bin Zaid semoga Allah meridainya, dia berkata, anaknya Rasulullah SAW mengirim seseorang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam satu riwayat kata Usama, aku berada di sisi Nabi SAW. Tiba-tiba datanglah utusan salah seorang anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan dia mengatakan sesungguhnya anakku sedang sakarat. Ya. Dan satu ayat yang lain, yajudu binafsih, sedang sakarat ya. Dan satu ayat yang lain, yakti, berarti mau meninggal. Tolonglah datang kepada kami. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengirimkan orang ke dia, ke anaknya. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Sampaikan salam kepada anakku dan katakan, Inna lillahi ma akhad, walahu ma a'ta, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Sesungguhnya milik Allah lah yang Allah ambil. Dan milik Allah lah yang Allah beri. Dan segala sesuatu itu sudah ada ajalnya. Suruh dia untuk sabar dan berharap pahala. Rupanya anaknya Rasulullah SAW ngirim orang lagi, Bu. Dan anaknya bersumpah minta agar kalau Rasulullah SAW ya untuk datang. Maka Nabi pun berdirilah bersama beberapa sahabat, yaitu Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Ubadah bin Samit, ya, dan beberapa orang yang lain. Lalu diangkatlah kepada Rasulullah SAW anak tersebut, dan beliau pun mendudukannya di di pangkuannya. Sementara nafas anak itu sudah tersengal-sengal. Ya. Melihat itu Rasulullah SAW pun berlinang air matanya, Bu. Lalu saat berkata, ya Rasulullah mahada, saat bertanya apa ini ya Rasulullah, kok engkau menangis? Kata Rasulullah, hadhi rahmatun ja'alaha Allah fi qulubi man sya'a min ibadih. Ini adalah air mata kasih sayang, rahmat. Ya. Yang Allah jadikan di hati hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah hanyalah menyayangi hamba-hambanya yang punya jiwa penyayang. Artinya Rasulullah SAW menangis karena sayang sama cucunya itu, Bu, yang sedang tersengal-sengal menuju sakaratul maut. Iya. Hadis ini Ibu, kita ambil faidah. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, jawaz istihdari zawil fadl lil muhtadar wal qasam alaihim fi dhalik li raja'i barakatihim wa du'aihim wa jawazul qasam alaihim li dhalik. Bolehnya meminta orang-orang yang punya keutamaan untuk datang saat ya seseorang sakaratul maut, ya, dan bersumpah supaya ia datang, berharap ya doa dari orang yang punya keutamaan tersebut. Karena anaknya Rasulullah SAW mengirim orang agar Rasulullah SAW datang. Iya. Faedah selanjutnya Ibu-ibu sekalian. Nah, di sini menunjukkan disyariatkan membaca
doa tadi. Inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Sesungguhnya milik Allah lah yang Allah ambil, milik Allah pula yang Allah beri, dan segala sesuatu itu sudah ada ajalnya masing-masing. Kapan kita ucapkan tuh, Bu? Ketika mendengar ada orang yang meninggal dunia, kita ucapkan kepada keluarganya. Ya. Karena doa ini, Bu, kalau kita pahami, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, itu masuk. Sesungguhnya milik Allah yang Allah ambil. Anak kita milik Allah. Ya. Kemudian Allah ambil, itu hak Allah. Kewajiban kita sabar. Pernah ya, Bu? Pernah dengar nggak, Bu, kisah tentang Abu Talha dengan istrinya, ya, Royhana. Ketika anaknya sakit, kemudian suatu hari Abu Talha pergi pulang kemalaman. Ternyata anaknya udah meninggal. Rupanya istrinya ini luar biasa hebat, Bu. Istrinya berkata kepada keluarganya, jangan ada yang mengabari suamiku kecuali aku. Ketika Abu Talha pulang, dia berdandan dengan secantik-cantiknya dan menyediakan makanan yang enak. Ya. Kemudian Abu Talha pun memakan hidangan yang enak. Abu Talha bertanya, gimana keadaan anakku? Kata Royhana, anakku lebih tenang dari yang sebelumnya. Maksudnya sudah meninggal. Tapi dia dikasih ta'rid. Anak sudah tenang lah dari sebelumnya. Akhirnya kemudian diajak bersetubuh. Setelah selesai bersetubuh, Royhana bertanya kepada suaminya, hai suamiku, aku mau tanya, kalau kita dikasih titipan sama orang, dititipkan sesuatu kepada orang, terus orang itu mau mengambil barangnya, bolehkah kita mencegahnya? Pertanyaan suaminya, nggak boleh dong, itu kan barang titipan, amanah. Kata istrinya apa? Anak kita pun juga titipan dari Allah. Dan sudah diambil sama apa? Pemiliknya. Insyaallah. Iya. Ini cerdasnya Royhana, ya. Dan tegarnya dia, Pak. Ya. Nggak ada kayaknya perempuan kayak Royhana zaman sekarang. Ada nggak? Nggak ada. Mungkin pas suaminya pulang, kalau zaman sekarang, apa, bapak kita, anak kita nama meninggal, Pak. Tapi Rohena tidak. Iya. Subhanallah. Nah itu ibu-ibu sekalian. Maka dari itu, ya, kalau kita ke ibu-ibu misalnya qadarullah anaknya meninggal dunia, sabar. Dan yakin bahwa itu titipan dari siapa? Dari Allah yang sudah diambil oleh pemiliknya. Ya. Harta kita pun juga milik Allah. Allah yang ngasih. Kalau qadarullah harta kita diambil lagi oleh Allah, ya sudah sabar. Ibu punya rumah, rumahnya gedong. Qadarullah ada gempa, hancur rumahnya. Itu artinya apa, Bu? Diambil lagi sama pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Jadi gimana dong? Ya udah sabarlah, gimana lagi? Ya. Faedah selanjutnya, jawazul masyi ila ta'ziyah wal iyadah bi ghairi idnin. Bolehnya pergi menuju ta'ziyah
atau menjenguk orang sakit walaupun tanpa izin orang yang sakit atau yang sedang kena musibah. Beda dengan walimah. Ya, artinya Bu, kalau kita mendengar nih ada orang yang meninggal dunia, terus kita datang untuk takziah, walaupun gak diundang, boleh, gak masalah. Beda dengan walimah. Kalau walimah gak diundang datang, ngapain? Mau makan. Gak boleh, dilarang sama Rasulullah SAW. Iya. Faedah selanjutnya, fihi istihbabu ibrari qasam wa amra sahibil musibah bisabar qabla wuqu'il maut. Nah, di sini menunjukkan disunahkan kita melaksanakan sumpah orang yang bersumpah. Karena anaknya Rasulullah bersumpah, demi Allah, hendaklah engkau datang, wahai ayahku. Akhirnya Rasulullah pun kemudian datang. Tadinya Rasulullah nggak datang, cuma kirim salam aja. Tapi anaknya bersumpah minta supaya ayahnya apa? Datang. Maka Rasul pun datang bersama para sahabat. Iya. Kayak kalau misalnya ibu punya teman nih Bu, ada yang berkata, besok datang ya ke rumah, saya mau masak buat kamu. Terus kata ibu, aduh saya besok kayaknya nggak bisa. Terus teman ibu berkata begini, demi Allah saya minta kamu datang. Kalau dia sudah ngomong demi Allah Bu, disunahkan kita, ya udah deh saya datang deh. Ya. Ini Bu ya. Pada selanjutnya ibu-ibu sekalian, hadis ini menunjukkan sebatas berlinang air mata itu bukan meratap. Sebatas berlinang air mata itu bukan apa? Meratap. Iya. Meratap itu kalau mengeluarkan suara Bu, gogoakan, teriak-teriak, ya, jambak-jambak rambut, nah itu dia. Kalau saya sebatas berlinang air mata, ya udah, dimaafkan, karena itu sesuatu yang sulit dihindari. Di sini kita ambil faedah juga ibu-ibu, yaitu orang-orang yang punya jiwa kasih sayang itulah yang disayangi oleh Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, wa innama yarhamullah min ibadihir ruhama. Sesungguhnya Allah merahmati, menyayangi hamba-hambanya yang punya jiwa kasih sayang. Iya. Beda dengan orang yang nggak punya kasih sayang, kejam biasanya orang. Nggak punya kasih sayang. Nggak sayang sama kucing, kucing ditendang. Nggak sayang sama anak, anaknya ditabok. Nggak sayang, ya, sama muridnya, anaknya ditempeleng. Padahal kan nempeleng wajah haram hukumnya. Iya. Harus. Ya kita ini kan pendidikan Ustadz. Ya betul. Tapi pendidikan pun ada batasannya dalam Islam. Iya. Nggak boleh nempeleng wajah. Itu haram dalam Islam. Dilarang sama Rasulullah SAW. Ya. Oh berarti Ustadz lagi ngedukung yang viral tuh ya? Ya bukan mendukung. Saya cuma menyebutkan tentang hukumnya secara syariat, Bu. Iya. Apa pernah Rasulullah SAW ketika mendidik dengan cara nabok kepala orang? Gak ada. Apa pernah para sahabat ketika mendidik dengan cara nabok gitu? Menampar? Gak pernah ada. Ya. Kalaupun memukul, pukul badannya, jangan kepalanya. Itu pun juga dengan pukulan yang ghairu mubarrah, yang tidak membuat memar. Kita mukul tuh mukul mendidik, beda dengan mukul apa? Pengen puas. Ya. Makanya pendidik itu harus punya jiwa kasih sayang.
Ketika dia anaknya bandel, yang harus dia pikirkan adalah solusi buat anak ini apa? Kenapa anak ini bandel? Belum dia gunakan pukulan. Pukulan itu terakhir. Pukulan itu apa? Terakhir. Selama masih bisa dibenarkan dengan cara membimbing dan yang lainnya, benar kan? Nah ini Bapak sekalian, ya. Jadi kita ini harus punya jiwa sifat kasih sayang. Melihat orang berbuat maksiat kita sayang, kasihan nih orang kok berbuat maksiat. Kita mikir gimana caranya supaya dia dapat hidayah. Kalau ibu punya anak bandel, sayang, kita pikir gimana caranya supaya anak saya nggak bandel. Apakah kira-kira kalau ibu marah-marah menyelesaikan permasalahan? Ya enggak. Ya, cari yang paling maslahat, yang paling kira-kira yang paling baik, ya. Nah ini Bapak sekalian. Baik, saya kira cukup sampai di sini Bapak. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.